Selamat datang kembali di podcast Cerita Maya. Nah, kali ini aku kedatangan tamu yang spesial banget. Dia aktif di organisasi mahasiswa di IPB. Langsung aja nih, Oke. ini dia Bagus. Halo Halo. Bagus. Makasih loh Bagus sudah mau datang di podcastnya Cerita Maya. Oke. Sebelumnya aku kenalan dulu nih. Ya boleh dikenalin aja. Bagus itu siapa? Oke. Jurusannya apa? Angkatan Oke. berapa? Oke, sebelumnya halo semuanya. Kenalin, nama aku Bagus Alfitrinova, biasa dipanggil Bagus. Aku dari angkatan 61, dari jurusan itu Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Dan aku di sini saat ini tergabung sebagai staf BMKM IPB di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Olahraga oke. gitu. SSMI IPB ya? Eh, Wih, ma- eh, SSMI. SSMI, SSMI bukan? SKPM Ibu. Oh, Aku SKPM, sorry. SKPM. SKPM. Nah, Gus, kalau ngomongin soal kampus Mm-mm. nih, gue penasaran deh. Bagus sendiri itu awalnya kenapa sih milih kuliah di IPB? Ada cerita seru gak sih pas awal masuk? Awal masuk itu aku pengennya justru ke UI, Bu. Ke UI? Heeh. Oke. Terus kenapa tiba-tiba ada di IPB nih? Kan aku awal milih UI itu di K3 UI. Hmm. Pengen kayak eh karena aku lihat prospek kerjanya itu bagus, kayak bagian yang kontrol keamanan di pabrik ataupun segala macam gitu. Terus pas lihat cutting ataupun kakak kelas, eligible 3 SNBP ditolak gitu kan. Oke, jadi Terus sama UI ditolak. eligible 3. Terus ya udah aku mikir-mikir kan jurusan mana nih yang aku suka, karena aku suka itu kayak sosiologi gitu, sama kayak komunikasi juga sedikit, tapi juga pengen suka kayak ke masyarakat gitu, Bu. Terus aku cari-cari kampus lain segala macam, ketemu nih IPB gitu kan, yang dimana IPB juga nerima dari anak-anak IPA gitu kan. Oh, kayaknya boleh nih SKPM gitu kan. Terus awal aku lihat komunikasi, tapi kok ada pengembangan masyarakatnya gitu kan. Terus pas dikulik-kulik ternyata SKPM ini tuh bukan sekedar komunikasi aja, tapi juga pendekatan ke masyarakatnya langsung gitu, Bu. Kayak misal kayak lebih ke arahin ke penyuluh ataupun juga kayak jadi CSR gitu, Bu. Gitu. Terus pas aku tahu-tahu gitu ada kakak aku yang lolos SNBP ke SKPM ini. SKPM juga. Jadi Betul. nanya-nanya lah ya. Betul banget. Terus apa tuh yang buat tertarik Bagus masuk ke SKPM itu? Karena aku lihat juga kayak masih bisa walaupun cita-citaku kan awalnya pengen jadi jurnalis gitu kan, Bu. Jurnalis bisa. Nah, terus pas aku lihat di SKPM itu ternyata masih bisa lah, masih ada bersinggungannya gitu. Terus juga aku pengen ke masyarakat langsung gitu. Dan pas aku masuk dan aku ngejalanin di semester 3 ini kan baru masuk departemen di semester 3, Bu. Kayak wah ternyata bener nggak salah jurusan gitu kan. Kayak turlap ke desa, nganalisis, terus juga ketemu orang-orang, ketemu kepala desa, UMKM gitu-gitu. Seru lah berinteraksi sama mereka, terus ngembangin mereka gimana gitu-gitu. Bahkan sampai pas aku turlap 2 minggu kemarin, aku ketemu salah satu UMKM yang potensial banget lah, tapi Daerah mana tuh? di daerah Pasir Gawok, Bu. Oke. Di Rancabungur, Kecamatan Rancabungur. Nah, itu UMKM-nya tuh kayak butuh banget dukungan secara branding ataupun kayak butuh pelatihan gitulah buat ngebangun usahanya. Nah, dari situ kan aku kayak belum punya buat ngebantu UMKM ini. Nah, dari situ kayak pengen banget ngebantu gitu kan, nggak tahu cara gimana. Ya udah aku hubungin salah satu UKM yang ada di IPB, itu UKM Century gitu, Bu. Walaupun saat ini belum diterusin lagi gitu, cuman ntar kedepannya bakal aku hubungin lagi dan bakal bisa ngebantu dari UKM itu. Dan kayak benar-benar ngerasa SKPM ini tuh kayak benar-benar berdampak buat masyarakat. Buat masyarakat dan itu lu seneng ya seneng, gitu. Bu. Untuk di semester 1, 2, 3. Nah, itu apa aja sih yang udah dipelajari di SKPM ini? Kalau 1, 2 kan PKU, Masih PKU PPB, ya. pelajaran SMA. Kalau
semester 3 ini belajar matkul-matkul mayor dari departemen sih Bu. Kayak ada sosiologi pedesaan, pengembangan masyarakat, terus juga kependudukan dan pembangunan. Itu kayak ngebahas tentang tentang kelahiran, kematian, migrasi gitu-gitu, tentang data penduduk gitulah. Terus ilmu penyuluhan dan komunikasi inovasi. Habis itu ada belajar menulis ilmiah, itu kayak buat nyiapin skripsi dan proposal makalah gitu-gitu. Pokoknya bisa sejalan lah ya sama lu kalau mau jadi jurnalis gitu ya. Betul, bisa. Tapi ntar di SKPM sendiri ada peminatannya gitu Bu, ada peminatan KPP, komunikasi penyuluhan apa gitu. Jadi kayak lebih menggunakan medianya untuk nyampein ke orang ataupun ke kelompok tertentu. Apa tuh? Jadi kayak lu buat penyuluhan gitu. Iya betul gitu Bu. Terus yang satu lagi apa? Jadi dibagi dua, memang dibagi dua ya Ada SKPM 3 itu ya? Bu. Oh ada KPP, 3. SPPM itu sosiologi pedesaan masyarakat. Itu dia benar-benar kayak bikin program buat masyarakatnya, kayak ngeberdayain masyarakatnya gitu. Terus yang terakhir itu TKSDAL, tata kelola sumber daya lingkungan. Itu dia lebih kayak ngekritik ataupun mau buat kebijakan biar jadi kayak dari pandangannya dari atas gitu Bu. Misal kayak ada kebijakan apa, ntar ngekaji gitulah tentang agraria ataupun juga kayak pokoknya tentang pertanian, peternakan segala macam. Ya pokoknya kalau sosiologi itu jadi lebih ke manusia-manusianya gitu ya, Betul. lebih di kayak apa di pelatihan lagi gitu ya, di gitu. apa namanya di kita apa sih potensi-potensinya itu dikelola lagi gitu, diberdayain lagi gitu ya. Oke. Terus nah kalau kuliah kan udah pasti padat ya? Iya Bu. Ya kan, tapi lu tuh masih sempet aktif di BEM nih. Gimana ceritanya lu bisa kepikiran buat gabung ke BEMKM IPB? Nah, kenapa aku mau gabung di BEMKM IPB ini karena emang aku punya rencana di semester 2-3 ini harus ikut Ormawa ataupun Hima gitu Bu. Nah, karena baru masuk departemen itu 3, nggak bisa ikut Hima tuh di semester 4 bisa. Jadi sekarang tuh ikut Ormawa doang. Ataupun kepanitiaan. Ini aja nih. Tapi aku sebenarnya ada lagi selain BEM itu Bu. Ada lagi. Terus aku ikut BEM ini karena pengen memperluas relasi lah. Karena ntar di semester 4-nya aku rencana nggak mau ikut apa-apa Bu. Oh gitu? Pengennya buat sertifikasi ataupun pelatihan gitu buat ntar rencana mau magang gitu. Nah di BEMKM ini juga pengen nyoba pengen megang proker ataupun di lingkup BEM itu gimana sih rasanya gitu-gitu kan. Terus juga sekalian alhamdulillah dapat megang podcast ini. Yang jadi itu kan ya, olahraga ya. sejalan juga sama jurusan aku SKPM gitu Bu. Kalau proses buat masuk BEM itu kayak gimana sih? Apa ada kampanye kah atau apa gitu? Kalau aku awal tuh ngelihat dari Instagram BEMKM Ibu. Jadi memang ada kemauan dari lu sendiri ya? Ngeliat lagi open rekrutmen nih, open staff. Terus ya udah aku coba daftar karena awalnya ketolak di Ormawa Eksekutif Bu. Gitu. Oh gitu, kenapa? Kok bisa ditolak gitu? Nggak tahu, mungkin karena aku nggak memenuhi sertifikasinya kali ya. Oke. Tuh, terus ya udah aku mau coba daftar di BEMKM, alhamdulillah ditolak. Diterima di BEMKM diterima Ya gitu. alhamdulillah diterima gitu ya. Diwawancara segala macam gitu biasa. Berarti udah berapa lama nih lu jadi BEMKM? Di BEMKM. Kalau di BEMKM alhamdulillah udah dari Januari, jadi udah 9 bulan. 9 bulan ya? Ibaratkan anak itu udah lahiran tuh. Betul. Terus hal apa sih yang paling mengasihkan ini selama lu ada di BEM, gabung di BEM? Sejauh ini asik sih Bu, karena di BEMKM juga sendiri kan terutama di Kementerian Pemuda Olahraga, kita dibagi ada 3 dirjen Bu, 3 bagian. Pengembangan, pemberdayaan, dan medbrand. Nah aku di pemberdayaan, jadi kayak aku ngebuat internalisasi biar mereka tuh bonding semuanya gitu dari dirjen pemberdayaan sendiri. Yang paling asik itu kemarin kita pernah bikin internalisasi goes bareng
di IPB gitu Bu. Jadi kita pagi-pagi minjem sepeda ke IPB. Sarpras, ke IPB, kita muter semua sampai ke IPB belakang Bu, ke Oh kandang. gitu. Itu pesertanya siapa aja tuh? Kita aja aja, Oke. anak Kemenpora aja. Kemenpora. Betul. Ada berapa sih anak Kemenpora tuh? 17 sama yang BPH-nya 3 jadi 20 Bu. 20. Gitu. Ada pengalaman lucu gak sih? Atau gak terlupakan gitu selama lu 9 bulan jadi anggota BMKM? Yang tadi gue 1, terus mungkin podcast ini juga salah satu gak terlupakan Bu, karena jujur nih pertama kali aku podcast depan kamera kayak gini Bu. Enggak, kemarin kan kamu juga ya? Enggak, pas di Kemenpora. Oke. Aku baru pertama kali podcast. Oh gitu. Megang proker podcast dan aku jadi hostnya gitu Bu. Oke, kira gue memang udah biasa, lu enggak ya? Enggak, baru. Oke. Terus ngerasain serunya itu mungkin ada hal-hal kayak mungkin ada teman-teman yang kayak rada ribet dihubungin ataupun segala macam gitu. Nah itu kadang kayak gitu juga jadi kenangan gitu Bu, kayak nggak semuanya jalan dengan lancar. Ya, Cuman namanya kayak, juga hidup betul, ya. Betul, jadi kayak warna aja, jadi seru aja gitu. Jadi ada tantangannya. Betul, karena ya kalau rata aja kan kayak bosen. Ngeflat gitu ya. Berarti lu suka tantangan juga nih? Betul Bu. Oke. Nah jadi pengurus BEM itu kan udah sibuk banget ya. Tapi katanya lu juga aktif di organisasi lain? Iya Bu. Apa tuh? Di kepanitiaan Bu. Di kepanitiaan itu kemarin ada di Connection, salah satu mega prokernya dari Himasyara, Himpunan Mahasiswa SKPM. Itu aku jadi di divisi PSDM juga Bu. Jadi kayak kalau bikin ragen, bikin acara-acara internal itu di divisi aku. Terus juga ikut di UKM Catur, itu aku jadi staff juga di sana. Sekarang lagi ngurusin Agrices gitu Bu. Oke, banyak ya. Terus di situ lo ngapain aja tuh? Terus ada pengalaman menarik nggak? Kalau yang menarik itu pas di Connection itu Bu. Apa tuh? Aku jadi Kasubdiv keamanan, jadi bener-bener kayak ngatur orang sana sini segala macam. Terus ngatur berapa ratus orang kali ya? Kemarin kayak hampir 100 lebih Bu. Tuh, terus tapi aku mengatur orang teman-teman dari divisi aku kayak, "Ntar kamu di sini pas ini ini. Ntar jangan kemana." Kayak beneran nyuruh orang gitu kan. Pokoknya menggiring orang lah. Betul. Ruth tolong kesini, jangan ini dulu gitu ya, mengarahkan ya. Kayak seksi sibuk gitulah gitu Bu. Katanya lu juga jadi panitia IPB maraton. Iya. Itu kan event gede banget ya. Nah apalagi diadain November ini. Betul. Berarti akan diadakan ya? Iya Bu. Ceritain dong. Nah jadi kan IPB maraton ini salah satu proker dari Kemenpora juga Bu. Nah jadi kita anak-anak Kemenpora harus ambil andil di IPB maraton ini gitu Bu. Nah aku juga jadi kadif dari bagian drop bag atau yang penitipan barang gitu Bu. Nah jadi di IPB-ran ini kita juga kerjasama sama IO dari acaranya tersebut. Jadi kita juga dipermudah gitulah Bu. Jadi nggak terlalu ribet gitu. Jadi kita cuma ngurus bagian yang anak-anak volunteernya aja gitu Bu. Gimana nih cara memanajemen waktunya antara kuliah sama non akademik? Nilainya bagus nggak nih? Alhamdulillah bagus Bu. Bagus. Kemarin di semester 2 naiklah IPK-nya gitu. Di atas rata-rata dikit lah gitu. Alhamdulillah. Berapa nih rata-rata nih? 3 ke atas lah ya. 3 ke atas lah ya. 3,4 ke atas lah Bu gitu. Itu lumayan lah. Pernah gak sih sampai kewalahan gitu? Kan lu banyak nih ikut-ikut organisasi. Kuliah sibuk kan pasti? Sibuk Bu. Sampai jam berapa tuh? Padet kan? Padet. Sebenarnya sibuk ataupun pusingnya tuh di semester ini Bu, karena benar-benar semester ini 24 SKS. Terus juga sama kesibukan dari non akademik kayak organisasi ataupun kepanitiaan. Belum lagi kalau ada orang-orang yang ribet lah gitu, atau kata bahasa sekarangnya mah
eh ini bebas kan Bu? Iya bebas. Bahasa sekarang kan dontol gitu Bu, karena Apa tuh? orang-orang. Apa Jadi tuh? kalau Denis jadi kalau Adi Sopo Jarwo kan ada Heeh. yang si Denis tuh. Si Heeh, Denis minta Denis. tolong mulu sama Heeh. si Adit. Heeh. Nah, kayak beban lah, istilah orang beban gitu Bu, Oh, kayak oke gitu. oke. Jadi kadang kayak ribetnya di situnya Bu, gitu. Nah, kalau lu lagi pusing nih, kalau lagi menghadapi yang seperti itu ya, biasanya cara lu ngatasinnya itu gimana sih? Kadang kita cari tahu dulu nih orangnya kenapa segala macam. Terus kita PC lah gitu. Kalau ya kira-kira kenapa nih nggak bisa gitu. Nah, kalau dari aku biasanya aku press terus orangnya gitu Bu, atau ketemu langsung, omongin langsung kenapa bla bla bla. Nah, terus kalau solusinya kita bimbing dulu, kita bantuin dulu, mungkin mereka ada Mungkin mereka nggak paham atau mereka nggak mau mungkin. betul, mungkin butuh bantuan tapi malu kan. Ya Iya udah iya kita iya. bantuin segala macam, terus kalau udah bisa dilepas, ya udah lepas. Tapi tetap dimonitoring gitu dan case-nya pernah kayak gitu dan alhamdulillah orang itu udah sadar gitu Bu, itu. Terus kalau kayak ngadepin kalau lagi pusing segala macam, ya break dulu gitu, cuman sebelumnya harus selesain semuanya duluan gitu. Pernah loh Pernah merasa pusing sama semua ini dan lu istirahat dan kabur? Pernah nggak dia kabur? lepas tanggung jawab nggak pernah Bu, Oh, alhamdulillah. enggak, iya. Fun fact-nya di BMKM di Kemenpora aku sempat jadi best staff juga Bu, Asik, best gitu. staff ya, Jadi weh. best Keren banget jadi staff, best gitu. staff. Nah, terus menurut lu manfaat paling besar apa sih yang lu dapat dari ikut banyak kegiatan ini? Lu jadi staff ini, jadi itu, jadi ini gitu. Yang pertama mungkin aku sebelum ikut ini itu ngerasa orang bilang kan bakal banyak benefit segala macem. Yang aku kira tuh kayak ya udah benefitnya paling itu doang, kayak kurang atau bisa dibilang kayak omong kosong doang gitu kan. Terus pas aku jalanin kayak beneran banyak banget benefitnya ke aku. Yang pertama relasi, aku jadi makin banyak kenal orang, dari seangkatan, cutting, ada tingkat, dosen, sama kayak Ibu Maya ini sekarang Iya. kita podcast Iya kan betul ya. kenalan dari Iya. bikin podcast BMKM juga BMKM ya, lewat juga gitu BMKM kan. juga, iya. Terus juga dari teman-teman luar kampus juga ada gitu kan. Jadi bener-bener ngerasa gitu efeknya. Misal kayak aku lagi butuh apa nih, misal aku lagi butuh teman ataupun hal yang di luar teman-teman jurusan aku. Jadi aku bisa kontak ke teman-teman itu, misal butuh bantuan mau minjem studio di Ditmawa, di Vapet ataupun di Jadi lebih enak lah fakultas. ya, itu di mana-mana tuh ya. Betul. Terus juga kalau hal akademik dan lain-lain bisa nanya-nanya juga gitu. Terus juga benefit lainnya SKS pastinya Bu, bakal dapat Oh ada? SKS. Dapat Bu. Oh dapat Itu. SKS. Jadi karena kan di IPB tuh mahasiswanya harus menuhin 140 apa 120-an gitu. Minimal buat kelulusan gitu Bu. Jadi harus menuhin. Terus juga sekalian ngelatih dari soft skill aku dan hard skill aku kayak public speaking ya. Mungkin sebelum ikut podcast aku kayak ngomongnya rada mungkin kayak kurang rada pemalu ataupun gimana gitu kan Bu. Jadi belum berani juga Belum gitu terlalu ya. berani gitu. Terus juga sekarang alhamdulillah udah lumayan naik dikit kayaknya Lumayan Bu. berani lah untuk ngomong di depan Betul. kamera gitu kan. Betul. Terus juga hard skill aku kayak buat nge-handle ataupun ngerjain segala sesuatu kayak spreadsheet ataupun yang bikin RAB segala macam yang akunya awalnya nggak tahu gitu-gitu. Bikin persuratan. Aku jadi makin tahu gitu. Jadi tahu alur kalau mau ada acara, mau Betul banget ngajuin Bu. apa, mau dapat sponsor mungkin pernah ya pengalaman kan? Betul banget Bu, gitu. Jadi banyaklah hal-hal benefit setelah ikut kepanitiaan ataupun ormawa yang setelah aku jalanin gitu Bu. Nah di sini nih kalau dipikir-pikir kuliah aja kan udah makan waktu banyak ya. Ditambah BEM. Ya enggak? Himasera, UKM dan kepanitiaan tuh kayak IPB Marathon, IPB Cup. Betul. Dan hidup di kampus itu nggak cuma soal kuliah dan organisasi aja kan? Betul Bu. Nah biasanya tuh ada bumbu-bumbu lain gitu yang Apa tuh, bikin Bu? makin berwarna Apa gitu. tuh Bu? Kalau Bagus sendiri tuh gimana sih urusan asmaranya?
Lagi fokus ke organisasi aja atau ada yang nemenin nih di sela-sela kesibukan nih? Ini harus Ada diomongin nggak banget, nih? Bu. Nggak tahu ini ada di sini. Ah, lebih ke support system aja sih, Oh, Bu. jadi udah punya support system ya? Jadi Oke. saling nyemangatin aja kalau Mhm. lagi capek atau lagi pengen Mhm. cerita gitu. Jadi saling mutualisme aja lah, saling Oh, bantu aja gitu, Bu. simbiosis Betul mutualisme. banget, Satu Bu. angkatan? Hah? Satu angkatan nggak? Satu angkatan, Bu, satu jurusan. Oke. Jadi support jadi Ini bisa ke-spill ketemu nih, Bu, terus jadinya, ya? Bu. Ke-spill, Bu, jadinya, Bu. Nah, kalau ada nih, kalau Hmm. ada biasanya gimana sih cara lo nge-balance antara pasangan, organisasi, sama kuliah? Kan biasanya kalau kalau kita barengan terus agak-agak gimana ya gitu. Kalau aku, dianya juga udah ngerti, Bu. Jadi Mhm. kalau siang ataupun aku lagi sibuk gitu, eee, ngerti maksudnya, misal kayak, nggak ada kabar ataupun kayak dia ngerti mungkin lagi sibuk gitu. Mhm. Biasanya kayak malam sih, Bu, Oh, malam, tuh. abis kuliah Iya, gitu atau ya. selesai Healing semuanya. bareng gitu ya. Ya makanya kalau udah selesai semua baru kabarin ke dia gitu, Mmm. baru, Tapi nggak eee, sekelas, emang sekelas kan? beda kelas, Bu. Oh, beda kelas. Oh, iya iya iya. Berarti nggak terus-terus bareng ya? Jadi makin semangat juga gitu, Bu. Oke oke. Nah, gue yakin nih banyak banget mahasiswa baru yang pengen ikut organisasi, Betul. tapi masih maju mundur. Mmm. Ada nggak sih tips dari Kak Bagus nih buat para adik-adik tingkatnya Mmm. atau siapapun yang pengen ikut tapi masih maju Nah, mundur? kalau untuk adik tingkat 62 mungkin ya, semester 1 mending cobain dulu ikut dulu minimal 1 atau, nggak usah ikut tapi cari atmosfer misal kayak Mhm. daftar apa aja. Jadi kalau mungkin teman-teman adik tingkat belum pernah wawancara, FGD ataupun, bikin CV Mhm. kan belum tahu. Jadi, minimal kayak daftar dulu aja gitu, mau diterima atau enggak urusan belakangan. Jadi Pokoknya lu mau ikut apa, lu ikutin aja gitu semuanya ya tapi jangan gitu? semua ya, jangan Oh, jangan FOMO jangan semua. FOMO Jangan gitu. FOMO ya, harus pilih sesuai passion juga ya, Kak, ya? Betul, jadi bisa buat bekal juga nih buat Mhm. mungkin di semester 2 buat daftar. Jadi semester 1 kayak cuman percobaan aja gitu, Bu. Kayak buat Mmm. lihat tes ombak lah gitu Ya istilahnya ya ya. gitu. Terus juga karena masih kosong juga boleh ikut kepanitiaan ataupun yang, masih bisa selingin sama waktu kuliah gitu. Mhm. Misal kayak IPB Cup kemarin dari Kemenpora juga dari Mhm. Kemenpora, open volunteer dari anak 62. Terus juga entar Mmm. IPB Cup di bulan Oktober kita bakal open volunteer dari teman-teman dari 62, 61 dan 59 gitu, Jadi Bu. ikutin aja kayak gitu ya? Betul. Jadi pokoknya, berani aja dulu untuk masalah terima atau enggaknya urusan belakangan Jadi gitu. pilih dulu kita passion-nya di mana atau Betul. yang passion-nya nyanyi juga kan ada, The Voice gitu, Betul. apa kalau di S1 tuh? Agriswara Agriswara. Agria Suara, ya Betul. kan bisa ikut yang itu sebenarnya banyak ya, Kak, ya gitu. Dulu aku juga sempat ditolak beberapa UKM, Bu. Oh gitu. Heeh, jadi semenjak itu aku ngerasa kayak ada faedahnya gitu. Heeh. Eee, "Oh, aku ditolak di ini berarti aku harus benahin, di sisi yang ini," gitu. Kayak Mmm. aku ditolak di sesi FGD, di sesi wawancara dan segala macem. Jadi aku makin belajar nih aku ditolak kenapa gitu, Heeh. kayak refleksi diri lah Oke. gitu. Jadi Eh malah heeh, memperbaiki diri lah, "Kenapa gue ditolak di sini? betul. Suara gue kan bagus," gitu ya. Betul banget, Bu, gitu. Oke oke oke, terakhir nih, Kak, pesan apa sih yang pengen Kak Bagus sampein buat pendengar Cerita Maya nih, khususnya Heeh, anak muda yang lagi berjuang di dunia kuliah, mmm, organisasi, dan juga kehidupan pribadinya? oke, mungkin, eee, ya semangat aja pokoknya jangan takut ngambil langkah baru dan hal baru karena, eee, itu mungkin di awal-awal mungkin bakal, bingung ataupun bakal, ngerasa nggak sanggup, tapi jalanin aja dulu karena, eee, pasti yakinin diri sendiri bahwa punya prinsip pasti bisa, jangan sampai prinsip nggak bisa, karena itu bakal, eee, malah beneran terjadi nggak bisa gitu. Karena selama aku ikut ini itu, Mhm. walaupun awalnya ragu, terus sampai akhir aku keterima, ya udah setelah aku keterima aku mikir,
pasti bisa. Jadi apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi ya. Kalau kita selalu positive thinking, pasti akan ada jalan yang terbaik. Betul. Walaupun kayak aku lagi ngalamin struggle ataupun segala macem, bentrok sana sini misal, ya udah aku mikirnya pasti bisa gitu. Oke, meskipun burnout ya. Pernah gak sih, Kak? Betul. Ngerasa burnout gitu? Burnout pernah Bu, cuman nggak yang berlarut-larut gitu. Karena aku mikirnya kalau burnout lama-lama, ntar malah keteteran semuanya gitu kan. Ngatasinnya gimana? Kalau ngatasinnya ya narik diri dulu dari tugas-tugas segala macam, relax dulu sebentar, atau ketemu teman, ngeluarin energi negatifnya dulu. Terus kalau udah ngerasa enakan, tenang, baru balik lagi gitu Bu. Gitu. Sholat lah Pak, intinya sholat Bu. Sholat ya, pokoknya kita harus selalu berpikir positif. Betul. Karena itu akan berdampak pada diri kita sendiri. Betul. Oke Kak Bagus, terima kasih ya udah mau datang di podcastnya Cerita Maya. Oke, makasih Bu Maya dan teman-teman. Dadah, Assalamualaikum.